Bapak dan Ibu yang saya hormati dimanapun kita berada, mari kita lanjut kepada soal berikutnya. Dari barisan bilangan di bawah ini, yang memuat bilangan tidak senilai adalah apakah A. 0,5 senilai 1/2 senilai 20/40 dan senilai 50%. B. Bilangan 3/8 senilai 37,5%, senilai 15,40 dan senilai 0,375. C. 2/100 senilai 0,20, senilai 1/5 dan senilai 20%. D. 0,1666 senilai 1/6, senilai 16,67% dan senilai 3,18. E. 0,625 senilai 58, senilai 62,5% dan senilai 25,40. Kunci jawabannya adalah bagian C. 2/100 senilai 0,20, senilai 1/5 dan senilai 20%. Jadi bilang inilah yang tidak senilai pertanyaannya. Bilangan yang tidak senilai dari barisan bilangan di bawah ini yang memuat bilangan tidak senilai itu ada pada bagian C. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Ibu Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai 1/2 sama dengan 2/4 pada peserta didiknya. Adapun langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang: 1. Menyiapkan kertas. 2. Membagi kertas pertama menjadi 2 bagian yang sama dan salah satu bagiannya diarsir. 3. Peserta didik menentukan nilai pecahan kertas yang diarsir, melipat 2 lagi kertas tersebut. Berikutnya peserta didik menentukan nilai pecahan yang baru dari kertas yang diarsir. Meminta peserta didik untuk menunjukkan besar daerah yang diarsir. Apakah besarnya tetap sama? Berikutnya meminta peserta didik untuk menuliskan nilai pecahannya. Dan berikutnya menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap, tetapi pecahannya berbeda namun memiliki nilai yang sama. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan. Ini soal sudah ada pada bagian atas tadi ya, jadi ini urutan-urutannya salah, maaf ya. Begitu, ini soal ini kita hapus saja. Yang saya berpikir adalah konstruktivisme, kita hapus saja karena sudah ada di atas. Oke, baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kue tersebut dibagi kembali ya. Maaf ya, kembali. Ini tadi soalnya. Ya. Ya. Kue tersebut dibagi menjadi secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan 1/2 dari bagian kuenya. Sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah, kunci jawabannya adalah 3/6. Lanjut pada soal berikutnya. Adi menghitung pengurangan 2 bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 kurang 1/5 sama dengan 3 kurang 1 per 11 kurang 5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jadwal tersebut, Adi belum menguasai konsep tentang. Kunci jawabannya adalah konsep tentang pengurangan bilangan pecahan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pecahan berikut yang terletak di antara 5/6 senilai dan 6/7 adalah, kuncinya adalah 71/84. Kita lanjut lagi soal berikutnya.
Pak Firman memperoleh penghasilan Rp7.650.000. Dari hasil penghasilan tersebut, 1/9 bagian digunakan biaya bersamaan putra-putrinya, 11% bagiannya digunakan transportasi sehari-hari, 30% digunakan untuk biaya hidup, dan 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah, serta sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana untuk tabungan adalah, pertanyaannya fokus kepada dana tabungan. Kunci jawabannya adalah Rp2.514.000 yang digunakan untuk tabungan. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Ya, manakah di antara pernyataan itu yang benar? Ini di dalam segitiga ini ada huruf A dengan B. Di dalam segi 5 ini ada huruf C dengan D. Di dalam segi 6 ini ada D dan E. Dan di dalam persegi panjang ini ada D, E, dan F. Kunci jawabannya adalah, manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Kunci jawabannya adalah, huruf C di dalam segi 5 tetapi di luar segi 4. Ini huruf C di dalam segi 5, di luarnya segi 4. Ini segi 4 ya. Oke, baik. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Ini lingkaran, ini titik diameternya, ini di OC OB atau OC OB, OB OC, OA OD. Daerah antara busur dan tali busur AC adalah juring lingkaran. Jadi manakah, perhatikan gambar lingkaran di berikut ini, yang mana yang tepat pada pernyataan ini yang sesuai dengan gambar? Kita lihat kunci jawabannya adalah O adalah titik pusat lingkaran. Jadi ini O-nya adalah titik pusat lingkaran. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pompa A mampu memompa air dengan debit 80 dan pompa B dengan 100. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 72.000 liter. Setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak, sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah, ini tadi ada 2 pompa yang digunakan, ada pompa A, ada pompa B. Ternyata pompa A ini hanya digunakan 5 jam. Setelah 5 jam digunakan, pompa ini macet, dan yang melanjutkan pekerjaan ini adalah pompa B. Setelah pompa B bekerja, berapa lama waktu digunakan untuk menguras isi kolam tersebut? Kunci jawabannya adalah 8 jam. Ini 8 jam. Lanjut lagi. Anton dan Beni berangkat dari kota A menuju kota B, mengendarai mobil dengan kecepatan berturut-turut 60 dan 40. Beni berangkat terlebih dahulu selang 2 jam, kemudian Anton baru berangkat. Beni akan tersusul oleh Anton setelah Beni berkendara selama titik-titik. Kunci jawabannya adalah selama 9 jam. Beni akan tersusul oleh Anton setelah Beni berkendara selama 9 jam ini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Perbandingan volume kerucut, volume bola, dan volume tabung. Ini di dalam volume kerucut, yang di dalam ini. Kemudian yang kedua adalah volume bola, ini adalah bola. Dan yang ketiga adalah tabung, ini adalah tabung.
Ini tabung di luarnya, ya. Perbandingannya adalah berbanding 1, 3, dan 2. Berarti volume kerucut 1, volume bola 3, dan volume tabung itu 2. Lanjut kepada soal berikutnya. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm kubik. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah titik-titik sentimeter. Berapa sentimeter? Adalah 64 cm. Kita lanjut lagi. Segitiga ABC sama sisi dengan luas 228 cm bujur sangkar. D titik tengah AC, E titik tengah AD, F titik tengah AB, dan luas segitiga DEF adalah titik-titik sentimeter. Luasnya adalah 28,5 cm bujur sangkar. Sentimeter persegi, maaf. Ya, sentimeter persegi ya. Lanjut lagi di soal berikutnya. Di antara bangun-bangun di bawah ini, yang pasti sebangun adalah, ya, yang mana yang pasti sebangun di sini? Kuncinya adalah 2 buah persegi. 2 buah persegi itu ya sudah pasti sebangun. Lanjut lagi dengan nomor berikutnya. Seorang guru SD hendak mengajar luas persegi panjang dengan memanfaatkan kertas berpetak. Rancangan aktivitas siswa yang paling sesuai dengan paduan berbasis konstruktivisme adalah siswa diminta menggambar persegi panjang dengan luas sebesar titik-titik satuan luas. Titik-titik satuan luas adalah 36 satuan luas. Adalah 36 satuan luas. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuan 12 cm dan lebarnya 6 cm. Banyak tumpukan balok satuan dalam kardus adalah banyaknya tumpukan balok satuan dalam kardus adalah 9 batang. Kita lanjut lagi. Anissa akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik bis sejauh 17,5 km. Kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter. Setelah itu berjalan kaki sejauh 1.200 dan jarak rumah Anissa ke rumah nenek adalah titik-titik meter. Adalah 37.500 meter. Lanjut lagi, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 untuk jarak waktu A kilometer dan kemudian dilanjutkan pada jarak 2A kilometer berikutnya melaju dengan kecepatan 40. Rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah rata-ratanya adalah 36. Lanjut lagi. Nah, ini juga tadi sudah ada soalnya. Ini juga tidak ada, ini kunci jawabannya, kita hapus saja ya. Ya, oke. Lanjut. Pak Anton mempunyai 3 potong kayu, 2 potong kayu. Aduh, bilang lagi. Ya. 2 potong kayu mempunyai ukuran panjang yang sama yaitu 3,78 meter. Satu potong yang lain mempunyai ukuran 66 cm, lebih panjang dari ukuran kayu yang lain. Pak Anton menyambung ketiga kayu dengan cara menghimpitkan ujung kedua kayu. Panjang setiap ujung kayu dihimpitkan sama. Panjang hasil penyambungan ketiga kayu 11,28 meter. Panjang setiap ujung kayu yang dihimpitkan adalah titik-titik meter.
berapa dm 1,8 dm ya, desimeter ya. Lanjut lagi, sebuah kubus mempunyai volume 64 cm kubik. Apabila setiap tusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah 7 titik cm persegi. Luasnya adalah 64 cm persegi. Kita lanjut lagi. Untuk mengajarkan siswa pada topik volume balok, ditempuh langkah-langkah berikut ini. 1. Merumuskan rumus volume balok. 2. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. 3. Menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok. 4. Merumuskan pengertian volume balok. 5. Memberi soal tentang volume balok. Dan yang keenam adalah memberi permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Ibu Anes ingin siswanya belajar volume balok dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu Anis adalah 6, 2, 3, 1, 4, dan 5. Jadi mulai dengan ini 6, kemudian 2, 3, 1, kemudian turun di 4 dan di kelima. Lanjut pada soal berikutnya. Pak Ade memiliki 2 lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton padi dan pada lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal padi dari panen tersebut dijual. Hasil panen Pak Ade yang belum terjual adalah berapa? 1.600 kuintal yang belum terjual. Kita lanjut lagi dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan dari 3 angka. Banyaknya bilangan 3 angka berbeda lebih besar dari 200 adalah titik-titik. Yang mana kunci jawabannya adalah 336. Kita lanjut lagi. Pada sebuah tes matematika diketahui nilai rata kelas adalah 58. Jika rata nilai matematika untuk siswa prianya adalah 65 dan untuk siswa perempuannya adalah 54. Perbandingan jumlah siswa pria dan perempuan pada kelas itu adalah berapa perbandingannya? Perbandingannya adalah 4:7 antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita lanjut lagi. Banyaknya siswa pada suatu kelas adalah 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran dari 35 siswa adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Jika nilai rata tes seluruh siswa sekarang menjadi 7,15, maka nilai rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan adalah kunci jawabannya adalah 6,8. Kita lanjut lagi. Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa dan 12 siswi. Nilai rata 30 siswi tersebut adalah 83. Jika nilai rata 18 siswa adalah 85, maka nilai rata 12 siswi adalah 80. Kita lanjut lagi. Data nilai seluruh siswa adalah sebagai berikut. Siswa mendapat nilai 6 sebanyak 5 siswa, nilai 7 sebanyak 19 siswa, nilai 8 sebanyak 5 siswa, nilai 9 sebanyak 10 siswa, dan nilai 10 sebanyak 6 siswa. Median dari kelompok siswa tersebut adalah berapa mediannya? Mediannya adalah 7. Kita lanjut lagi. Perhatikan tabel berikut ini. Modus dari data pada distribusi provinsi berikut ini adalah
tinggi 130 sampai 134 cm frekuensi 2, 135 sampai 39 cm frekuensi 7, 140 sampai 144 frekuensi 12, 145 sampai 149 frekuensi 10, 150 sampai 154 frekuensi 14, 155 sampai 159 frekuensi 8, dan 160 sampai 164 frekuensi 7. Modus data dapat ilustrasi frekuensi berikut ini adalah 151,5 cm, jadi 151,5 cm. Perhatikan data berikut ini. Data nama Adrian kelas 6, nilainya 78, dan ratanya 79. Simpang 1,25. Beno 6 kelas 6B, nilai 77, nilai rata 78 dan 1,5 simpangnya. Kemudian Cika 6C, nilai 80, rata-rata 82, kemudian simpan 0,75. Yang keempat adalah Dapa kelas 6D, nilai 79 dan nilai rata kelas 83, simpangnya 2,5. Erika 6E, nilai 78, nilai rata kelas 80 dan simpang 0,5. Berdasarkan data 5 siswa tersebut, maka urutan dari siswa yang memiliki skor paling baik adalah mana yang memiliki skor paling baik. Ini mulai dari Beno, turun ke Adrian, turun ke Dava, kemudian ke Cika, sampai ke Erika. P1, jika Ani membeli baju, maka Siti membeli sepatu. P2, jika Dina tidak membeli celana, maka Siti tidak membeli sepatu. P3, Ani membeli baju. Kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah Dina membeli celana. Lanjut lagi, pada tanggal 25 Februari 2019, Ani, Rina, dan Putri pergi les menggambar bersama-sama. Jika Ani pergi les menggambar setiap 5 hari sekali, Rina setiap 4 hari sekali, dan Putri setiap 6 hari sekali, maka mereka akan pergi les menggambar bersama-sama lagi pada tanggal berapa? Ada yang 6 hari sekali, 5 hari sekali, dan ada yang 4 hari sekali. Jadi dia nanti ketemunya lagi di tanggal 26 April 2019. Kita lanjut lagi. 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Tahun depan umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah 7 tahun. Ya, berapa tahun umurnya Hani dan 2 tahun yang lalu adalah 11 tahun. Lanjut, jumlah suku-suku darat aritmatika yang suku pertamanya 52, suku terakhirnya 158, dan beda 4 adalah 5.670. Mari kita lanjut lagi kepada soal berikutnya, adalah soal persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar persamaan 4x pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0 adalah 1x pangkat 2 kurang 36 sama dengan 0, 2x pangkat 2 dikurang 12x kurang 36 sama dengan 0, 3, 4x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 16 sama dengan 0, 4, 2x pangkat 2 dikurang 36 sama dengan 0, 5, 12x pangkat 2 dikurang 48 sama dengan 0. Yang benar adalah nomor 1. Nomor 1 itu x pangkat 2 dikurang 36 sama dengan 0. Kita lanjut lagi. P1, jika Firman mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman siap untuk ikut tes. P2, jika Firman siap untuk ikut tes, maka Anton akan belajar bersama Firman. P3, Anton tidak belajar bersama Firman. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah Firman tidak mengerjakan soal matematika. Kita lanjut lagi.
Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 9X tambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikurang 3X2 pangkat 2 adalah, kuncinya adalah 1. Kita lanjut lagi. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 9 akan digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran adalah 1. X pangkat 2 tambah 4X kurang 2 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 4X tambah 10 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 2 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Yang benar adalah nomor 1. Nomor 1 adalah X pangkat 2 tambah 4X dikurang 2 sama dengan 0. Kita lanjut lagi kepada suku-suku bilangan, suku ke-9 dan suku ke-10 dari barisan berikut. 3, 4, 7, 11, 18. Ya, jadi kita mau mencari suku ke-9 dari ini, lanjutan ke sana, kemudian suku ke-10. Suku ke-9 dan 10 adalah, kuncinya adalah 123 suku ke-9-nya dan 199 suku ke-10-nya. Ya, sampai di sini soal matematika. Sampai di sini soal matematika ditutup dengan suku-suku bilangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dimanapun kita berada, bahwa untuk pembahasan soal matematika pendidikan guru sekolah dasar cukup sampai di sini. Mari kita ikuti terus channel saya pada pembahasan soal-soal di pendidikan guru sekolah dasar pada mata pelajaran yang lain. Meskipun pada ketiga mapel ya saya sudah jelaskan singkat-singkat pada YouTube saya sebelumnya, namun nanti akan saya kembali membahas soal-soalnya per mapel, yaitu dimulai dengan bahasa Indonesia, IPA, IPS. Setelah ini matematika saya membahas dulu masalah PPKN, kemudian dilanjutkan kembali dengan bahasa Indonesia, IPA, dan bersama dengan IPS. Baiklah Bapak dan Ibu dimanapun kita berada, selalu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap sukses. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam lulus semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian soal kunci matematika untuk guru sekolah dasar, untuk guru SD. Kita akan bertemu lagi pada soal-soal mapel yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.